kecerdasan buatan atau AI lagi bergejolak hebat. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas salah satu pergeseran paling besar yang bakal mengubah cara kita kerja dan bahkan cara kita hidup. Selamat datang di Liputan AI. Coba deh pikirin sebentar, alat AI yang Anda pakai sekarang ini, apakah fungsinya cuma sebatas jawab pertanyaan? Kalau iya, siap-siap ya, karena seluruh industri teknologi lagi bergerak ke arah sesuatu yang jauh lebih besar. Pergeseran besar ini namanya agen AI. Intinya gini, ini bukan lagi AI yang cuma bisa ngobrol, tapi AI yang bisa bertindak. Bayangin aja Anda punya asisten pribadi super cerdas yang bisa dikasih tugas rumit dan dia bakal beresin semuanya dari A sampai Z. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari kebangkitan para agen AI, terus kita selami teknologi di baliknya, lihat dampaknya ke kerjaan kita, ngomongin data sebagai bahan bakarnya, dan terakhir, kita lihat konsekuensi nyata dari semua ini. Bagian pertama, kebangkitan agen AI. Ini adalah momen pergeseran dari AI yang pasif, yang nunggu perintah, menjadi AI yang proaktif, yang bisa langsung mengeksekusi tugas-tugas kompleks buat kita. Biar kebayang cara kerjanya, kita ambil contoh agen researcher dari Microsoft. Coba bayangin Anda kasih tugas, tolong siapin saya buat rapat penting besok pagi. Nah, si agen ini bakal langsung gali email, dokumen, sampai data web yang relevan, dianalisis semuanya, terus dia sajiin laporan lengkap. Pekerjaan yang biasanya butuh berjam-jam, sekarang kelar cuma dalam hitungan menit. Dan ini bukan cuma Microsoft loh, tren ini terjadi di mana-mana. Agen researcher tadi sekarang makin sakti karena didukung model Claude dari Anthropic. OpenAI punya Pulse yang proaktif nyiapin rangkuman pagi buat Anda. Bahkan startup kayak Burnt pakai agen AI buat mecahin masalah dunia nyata yang rumit, contohnya rantai pasokan makanan. Nah, agen-agen ini gak cuma hidup di dunia digital. Kalau agennya Microsoft sibuk analisis email dan dokumen, Google DeepMind malah bawa mereka ke dunia nyata. Dengan Gemini Robotics 1.5, robot sekarang beneran bisa melihat, merencanakan, dan bertindak. Jadi ini bukan lagi soal nganalisis laporan, tapi soal robot yang nyortir barang di gudang atau ngerjain tugas fisik lainnya. Pertanyaannya sekarang, kok bisa semua ini kejadian? Apa sih yang bikin ini semua mungkin? Jawabannya ada di mesin penggeraknya. Model AI yang lagi ngalamin terobosan luar biasa. Seberapa besar sih lompatannya? Coba lihat angka ini, 40,6%. Dalam sebuah tes terbaru, model AI paling canggih dari OpenAI dinilai setara atau bahkan lebih baik dari para ahli manusia di bidangnya. Bayangin, dalam hampir 41% kasus, AI ini udah bisa nyaingin pakar manusia di tugas-tugas industri yang kompleks. Tapi kemajuan itu bukan cuma soal gede-gedean loh. Justru ada tren sebaliknya, AI yang super efisien. Liquid AI ngenalin Nanos, model yang ukurannya kecil banget, sampai bisa jalan langsung di HP Anda tanpa perlu koneksi internet. Artinya apa? AI jadi lebih cepat, privasi lebih terjaga, dan pastinya jauh lebih hemat biaya. Dan persaingan ini, wah, udah mendunia. Kita lihat serbuan model-model baru dari raksasa teknologi di seluruh dunia. Alibaba rilis Qwen 3 Max buat para developer, Tencent merevolusi cara bikin aset 3D, Antling fokus ke kecepatan, dan Kwai AI Coder nantang model-model coding paling top. Inovasi ada di mana-mana. Oke, model-model canggih ini keren banget, tapi ngaruhnya apa buat kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana teknologi ini muncul di alat-alat yang beneran kita pakai. Buat para kreator, ini nih alat-alat mainan barunya yang luar biasa. Ada Suno Studio, ini semacam studio musik pertama yang intinya pakai AI generatif. Terus Adobe Photoshop sekarang punya model Flux.1 yang bikin fitur generatif fill-nya 3 kali lebih ngebut. Bahkan Google Veo 3 dipakai buat bikin visual yang keren banget buat video klip. Para developer juga kebagian superpower baru nih. Klien ngenalin mode YOLO yang berani banget buat eksekusi otonom. Ada Xcode yang bantu agen AI nulis kode dengan lebih sedikit kesalahan. Sampai kemitraan antara Alibaba dan Nvidia yang mempercepat pengembangan AI di dunia nyata seperti robotika. Semua kemampuan ini kedengarannya emang canggih banget. Tapi ada satu bahan bakar utama yang nggak boleh lupa. Data. Kinerja seorang agent AI itu cuma akan sebagus informasi yang dia makan. Nah, di sini kita sering dengar istilah halusinasi. Gampangnya gini, ini terjadi waktu AI pada dasarnya ngarang jawaban. Kenapa? Karena dia dilatih pakai data dari internet yang luas banget dan seringkali nggak bisa diandalkan. Jadi, solusinya gimana? Google nawarin salah satu caranya.
kasih AI akses ke data publik yang berkualitas tinggi lewat server data commons mereka. Ini ibaratnya kayak mindahin AI dari belajar di seluruh internet yang super berantakan ke dalam perpustakaan yang isinya udah dicek dan terverifikasi. Hasilnya, kesalahan bisa ditekan habis-habisan. Tapi, ya, teknologi secanggih ini pasti ada sisi lainnya. Ada konsekuensi yang kompleks. Sekarang, mari kita bahas soal harga, privasi, dan politik. Dari sisi harga, persaingannya gila-gilaan. Coba lihat angka ini, 42 sen. Itulah harga yang ditawarin xAI punya Elon Musk ke pemerintah AS buat paket chatbot Grok mereka selama 1,5 tahun. Iya bener, cuma 42 sen. Ini nunjukin betapa agresifnya persaingan di pasar AI sekarang. Nah, ini langsung bikin kita mikir kan, kalau harganya murah banget atau bahkan gratis, seringkali harga yang kita bayar itu bukan uang, tapi privasi kita. Kalau produknya gratis, biasanya kita inilah produknya. Dan harga tersembunyi itu seringkali ada di syarat dan ketentuan yang nggak pernah kita baca. Kutipan ini misalnya diambil dari aplikasi populer bernama Neon. Aplikasi ini bayar Anda buat merekam telepon, lalu datanya dijual ke perusahaan AI. Dan pas Anda setuju, Anda ngasih mereka lisensi permanen yang nggak bisa dicabut atas rekaman percakapan pribadi Anda. Dampaknya juga meluas ke panggung geopolitik. Baru-baru ini, Microsoft menonaktifkan beberapa layanan cloud untuk sebuah unit intelijen militer Israel. Ini terjadi setelah ada laporan yang menuduh teknologi itu dipakai untuk pengawasan massal terhadap warga Palestina. Ini nunjukin gimana perusahaan teknologi sekarang ada di garis depan isu-isu global yang rumit. Jadi, kesimpulannya apa? Kita udah ngelewatin era chatbot yang cuma bisa ngobrol, era agent AI yang bisa bertindak mandiri, melakukan riset, nulis kode, bahkan ngoperasiin robot, sekarang beneran udah ada di sini. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Teknologinya udah di depan mata kita, dan makin canggih tiap hari. Agen AI baru Anda sudah siap untuk bekerja? Pertanyaannya adalah, apakah Anda sendiri sudah siap?